Sambil minum. Iya. Wow. Saya bahkan pernah diajak teman cewek itu, saya Tuh, diajak di kamar mana? diajak foto itu saya suka. Sebenarnya cewek ini sama-sama suka. Maksudnya Tapi cewek sama-sama suka. saya Oh, saya kamu sama cewek itu sama-sama suka. suka apa? Ya suka pengen pacaran Oh, gitu. gitu. Itu diajak teman atau datang sendiri? Diajak teman ke sini saya. Oh, diajak Nah, teman. sudah ada teman saya di sini. Mm-mm. Jadi saya dapat informasi dari teman, akhirnya saya ngikut dia. Iya. Saya kuliah di Malang. Kalau teman, misalnya kita keluar dari rumah, pergi berjalan, Mm-mm. maka sepanjang yang kita jalani itu mungkin kita bisa bertemu dengan teman. Nah, itu yang teman. Nah, Mm-mm. teman misalnya ketika kita di warung kopi atau di tempat wisata atau di tempat umum kita bertemu, kemudian kita duduk bareng, nah itu sudah disebut dengan teman. Itu teman. Nah, karena kenapa? Kita berteman itu istilahnya tidak langsung tahu latar belakang dari orang itu. Mungkin kita hanya perkenalan misalnya. Perkenalan, saya berkenal misalnya dengan saudara, Iya. nama, asal itu sudah berteman. Tapi Hmm. kalau sahabat ini adalah Tidur itu bersama gitu? bisa tidur bersama, Satu kasur? satu kasur, atau juga misalnya dari awal kita berteman itu kita satu sefrekuensi. Nah, terus sahabat ini kadang kita bisa bertemu setiap saat, setiap hari. Nah, itu sahabat. Kemudian sahabat juga bisa dia ketika kita sulit, misalnya sebagai saya individu, misalnya saya sulit, saya tidak sungkan untuk meminta bantu kepada misalnya Bang Udin. Oh, bukan sebaliknya. Ketika Bukan saya senang, saya malah menjauh. Itu menjauh gitu. bukan. Itu Bukan. sebenarnya teman kalau Oh, yang teman, seperti itu. bukan sahabat. Bukan sahabat. Kalau sahabat itu baik senang ataupun susah, dia tetap bersama kita. Itu Meskipun sahabat. mungkin tidak punya uang, bersama-sama tidak punya uang, lalu kemudian saling mungkin meminjami antara satu sama lain, Iya, tapi kan di situ ada terus terang ya di antara teman dan sahabat. teman dan sahabat. Soalnya saya ada beberapa teman yang saya jumpai, kemudian kita bisa melihat, oh ini teman, oh ini sahabat. Iya. Karena ada teman, ya emang kita kenal banget, Heeh. tapi bukan sahabat. Teman banget Teman bukan banget sahabat. tapi bukan sahabat. Kenapa? Karena ketika kita susah, kadang dia juga cari, misalnya kita minta bantu. Iya. Teman tapi kita udah akrab banget ini. Saya nggak menganggapnya sahabat. Karena kenapa? Ketika saya susah minta bantu, dia nggak bantu. Oh, gitu. Nah, itu. Tapi Iya. kalau sahabat, kadang kalau benar-benar sahabat, dia dirinya itu menawarkan kepada kita, kamu hari ini butuh apa ya? Tapi kalau ketika kita bersahabat dengan perempuan, itu namakan pacar atau bisa juga dinamakan sahabat? Bisa. Kalau pacar beda lagi. Nah, tapi kalau kita berteman dengan perempuan ya bisa disebut dengan sahabat. Sahabat. Sahabat dekat gitu. Sahabat Atau dekat. sahabat dekat, awalnya sahabat dekat, lama-lama PDKT. PDKT akhirnya sama-sama suka. Iya, itu nggak masalah ya. Iya. Dari sahabat menjadi nanti rumah tangga. Rumah tangga. Itu ada di tempat saya kejadian. Itu teman saya dulu. Dari awal sahabat, maksudnya teman, sering kami ngumpul bareng. Akhirnya pas sudah waktunya nikah, mereka nikah. Berarti langsung sampai jenjang pernikahan. Nah, langsung sekarang sudah punya anak. Gitu ya. Mungkin Rahman juga seperti itu nanti. Saya nggak tahu ke depannya nanti seperti apa. Sambil minum. Iya. Wow. Soalnya kalau teman itu banyak kita ini jumpai baik di organisasi. Kalau saya sebagai orang pendidikan ya di dunia kampus, orang akademisi, di organisasi banyak saya temui teman, kemudian di kampus juga teman satu kelas, bahkan sampai sekarang di S2 ini banyak teman-teman yang saya kenal. Iya, Tapi kenal. semua teman itu tidak bisa menjadi sahabat. Hanya 1-2 orang. Mungkin kalau cocok, kita antara saya misalnya dengan Bang Udin itu kalau kita cocokkan mungkin nggak akan mungkin misalnya kita satu sefrekuensi gitu loh. Akan tetapi kalau sahabat misalnya, nah gimana kita saling memahami, antara saya memahami Bang Udin dan Bang Udin memahami saya. Nah itu tidak saling ego ke depan. Tapi kan ada teman dia kadang egonya ke depan ketika dia ada misalnya ada uang,
Apalagi saya anak rantau ini, sudah merantau dari Aceh ke sini jauh-jauh. Ada teman pas dia ada uang, nah dia nggak ingat saya. Ada teman saya 1 2 orang. Oh. Nah pas dia nggak ada uang, pas dia nggak ada uang baru ingat saya. Dan juga saya juga kadang juga seperti itu. Iya, berarti Karena kamu sendiri juga gitu. ada segitu beberapa teman saya. Iya. Kalau dia pernah ngelakuin saya juga untuk menyadarkan dia itu. Iya, Saya iya, lakuin iya. juga. Tapi Heeh. teman ini dia nggak sadar. Itu yang susahnya. Iya. Tapi saya tetap rangkul teman seperti itu. Kalau saya tetap temanin, maksudnya bukan Iya. rangkul, tetap saya temanin. Heeh. Karena kan menyadarkan orang itu kan ada 3 aspek Iya. kalau saya. Mm-mm. Ini menurut saya. Yang pertama kalau menyadarkan orang itu dengan kata-kata, istilahnya Iya. dengan nasihat lah. Mm-mm. Kita nasehatin, kita kasih tahu, masukan, tapi dia misalnya belum sadar lah dengan nasihat itu. Iya, iya. Nah, yang kedua kita ini langsung kayak pukul gitu loh, kayak bangunin orang, maksudnya Iya. bahasanya pukul, kayak misalnya biar dia bangun, bangun. Oh, iya. Supaya dia sadar. Heeh. Nah, yang ketiga ini yang kedua tadi. Maksudnya kalau yang ketiga itu apa yang dia lakuin ke kita, saya lakuin ke dia. Kalau teman gitu, Oh. supaya dia sadar. Iya, iya, Nah, iya. dengan yang ketiga ini, misalnya dia pernah cubit saya, ya saya cubit lagi dia. Supaya, oh ternyata Oh, dicubit itu gitu. sakit ya. Iya, Nah, iya, supaya iya. dia sadar. Kalau saya misalnya punya teman atau punya sahabat seperti itu, dengan 3 itu, saya nasehatin, saya misalnya ngomong, oh ini salah, jangan Iya. gitu Rek. Ya, terus yang kedua ya saya kayak kalau misalnya orang tidur dibangunin lah, biar mungkin dia harus dipukul sedikit. Hmm. Baru dia bangun. Atau yang ketiga kalau dia cubit saya cubit lagi supaya dia ngerasa sakit. Iya. Tapi saya nggak dengar dari omongannya teman itu yang omongin saya, tapi saya dengarnya dari omongan teman lagi. Oh. Tapi saya nggak percaya itu. Iya, iya. Karena kan namanya juga omongan orang. Iya. Nah, tapi saya dengar aja, oh ternyata orang ini di belakang saya teman saya yang ini omongin juga. Tapi itu kalau saya suatu kebanggaan bagi saya kalau saya diomongin teman di belakang saya. Karena kenapa? Jadi berarti saya itu orang yang luar biasa gitu loh, sampai Iya. orang lain mau ngomongin saya. Kepo istilahnya ya. Kepo. Iya, iya, iya. Entah keburukan saya atau kebaikan saya diomongin. Saya tuh bangga sebenarnya kalau punya teman kayak gitu. Walaupun orang misalnya berpikiran negatif, tapi kan orang berpikir kalau saya misalnya nggak mungkin lah semuanya dia yang bayarin kopinya, pasti dia punya juga uang. Iya. Mungkin kebetulan itu dia nggak ada uang. Orang kan tidak langsung berpikiran secara positif atau berpikiran secara seuzon. Tapi ada, kalau saya misalnya diajak teman, sahabat lah, Iya. ada sahabat saya beberapa. Ini langsung diomongkan dulu. saya omongan misalnya dia ngopi, saya lagi di kos ini di kamar tidur, dia datang ketok pintu, ayo ngopi, saya ngomong, saya nggak ada uang kalau mau ngopi. Terus dijawabnya, Dijawab, ya wes tak udah bayar wes nanti gitu ya. tak bayar. Ya wes gas. Saya omongin dulu. Kadang saya sering candain, kalau mau ngajak ngopi saya sekarang nggak ada uang, nanti pakai uangmu dulu. Bulan sekian saya ada uang, saya bayarin nanti saya ngajak ngopi Iya, lagi. iya. Makanya teman-teman kalau misalkan pengen ngajak teman nggak apa-apa, ini ngajak podcast jadi rahminnya siap, ya udah Bang. Saya bukan juga orang dari berada keluarga saya. Pas datang dari Aceh itu ya, pas datang dari Aceh itu diajak teman atau datang sendiri? Diajak diajak teman ke sini saya. Oh, diajak teman. Sudah ada teman saya di sini. Jadi saya dapat informasi dari teman, akhirnya saya ngikut dia. Iya. Saya kuliah di Malang. Kebetulan kami ngobrol santainya sambil sharing teman-teman di mana, di Candi Badut yang ada di Kota Malang. Ada perempuan cantik juga yang foto-foto di sana teman-teman. Tapi kan biasanya para lelaki kan katakan buaya. Apakah teman-teman juga seperti apa, pas waktu ngobrol itu mengatakan laki-laki itu buaya, sedangkan perempuan itu lubangnya buaya? Apakah kita benar? Kan sebenarnya kalau ditanya apakah laki-laki buaya itu, kalau saya sebagai bukan membela diri. Iya, iya. Ya kita kan juga punya nafsu. Setiap buaya itu, kalau dia nikah misalnya buaya itu sama ini jantan, terus nikah sama betina, itu sampai mati pun dia nggak akan nikah lagi buaya. Wah, misalnya si betina ini mati, ya dia nggak akan cari yang lain lagi, dia pergi merajalin apa namanya, yang jadi pergi merantau itu. Ya bersyukur teman-teman karena ada pemandangan cewek cantik juga yang ada di belakang kamu, jadi foto-foto. Kamu udah sering foto nggak sama teman-teman cewek di kampus sana? Oh sering. Sering. Ketika kamu pas bersama teman-teman perempuan itu,
mungkin jalan-jalan, ngopi bersama atau kerjakan tugas kan, tugas kelompok, terus akhirnya foto bersama-sama atau bahkan selfie, itu mungkin perasaanmu ketika melihat perempuan sebagai apa ya, temanmu tadi. Nah, gimana? Kalau saya kecuali saya itu ketertarikan sama cewek. Oh. Tapi ya semua kan kita ketertarikan. Iya. Nah, Tertarik nafsu? Iya kalau nafsu. Saya bahkan pernah diajak teman cewek itu. Diajak di kamar mana? Diajak foto itu saya suka. Sebenarnya cewek ini sama-sama suka. Maksudnya tapi, cewek sama-sama suka. Saya kamu sama cewek itu sama-sama suka. Suka apa? Ya suka pengen pacaran gitu. Oh gitu. Nah, tapi udah mengungkapkan? Enggak, saya sebenarnya karena awal itu saya anggap teman. Iya. Nah, jadi karena saya anggap teman, akhirnya sudah berteman lama-lama ya karena sering-sering bareng gitu. Iya. Ternyata ada rasa suka, sama-sama suka. Oh. Karena tempat yang jauh, dia pulang ke daerahnya. Enggak usah saya sebutkan daerahnya. Iya, pokoknya. Akhirnya jauh. Sekarang sudah enggak anu lagi. Akhirnya dia juga udah nikah. Oh, berarti ditinggal. Berawalnya dulu berteman, akhirnya berteman naik level sahabat. Iya, akhirnya sudah di sahabat, iya. Teman sahabat. Sudah di teman sahabat, sudah level sahabat, suka. Akhirnya dia nikah. Tapi bukan nikah sama kamu, nikah sama laki yang lain. Itu kan jodoh, kita nggak tahu. Iya, kan kadang banyak teman-teman kita yang di luar sana pacaran bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai berpuluhan tahun, terus akhirnya nikah dengan yang lain. Yang lain seperti itu. Iya, ada teman saya juga ada beberapa orang yang lama pacaran sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena jodoh kan sudah diatur ya sama Tuhan. Di daerahmu sama daerah yang kamu rantau ini, yang mana yang kamu sukai? Kalau pengen nikah, iya, aku lebih sukanya nikahnya di tempat yang aku rantau sekarang ini. Oh gitu, berarti berbeda daerah dong? Iya, sebenarnya saya juga pernah baca hadis, ini saya udah lupa ada hadis, kalau nggak hadis itu, entah ini hadisnya sahih atau doif, saya pernah baca, Nabi itu menganjurkan kita nikah di kampung orang. Kalau rantauan, di rantauan. Redaksi hadis saya pernah baca. Saya soalnya juga banyak baca, jadi saya pernah baca hadis ini. Jadi nikahlah di kampung orang untuk memperbaiki keturunan. Oh iya, iya. Selain itu juga kan kita bisa belajar dari pasangan kita yang berbeda daerah. Kampungku gini mas, berarti selain memperbaiki keturunan, juga kita bisa belajar di antara daerah satu dengan daerah yang kita rantai. Iya. Seperti saya kan daerah luar Jawa, tapi nikah dengan orang Jawa. Kalau yang pertama itu yang sudah saya sebutkan, sebenarnya bukan memperbaiki keturunan, tapi ini kan saya merujuk pada hadis itu. Kalau saya nikah di sini supaya tidak nikah di asal saya. Yang pertama itu saya bisa memahami kultur budaya di yang cewek yang nanti saya nikahin. Iya. Misalnya dari awalnya budaya di keluarganya atau budaya di desanya, di daerah saya nggak tahu. Akhirnya saya bisa tahu karena saya menikah di orang di luar daerah saya karena pernikahan itu. Iya. Terus yang kedua juga ada mudiknya. Mudiknya, oh iya seru juga ya kalau mudik. Kita yang misalkan tinggal di Malang saja, mudik beberapa hari mungkin mudik kemana bro? Saya mudik di Pantai Selatan, Malang, iya. Atau Malang Selatan atau di Jogja itu kan senang ya. Iya, senang banget itu. Apalagi nanti mudik bersama pasangan. Naik pesawat tuh atau itu kan di luar provinsi asik, lebih asik. Setahun sekali atau setahun 2 kali. Atau kalau ada rezeki uang yang banyak, jadi kan bisa mungkin 2 bulan sekali. 2 bulan seperti sekali, itu kan asik juga. Pas liburan kerja misalnya. Semoga Rahmin mendapatkan jodoh yang di luar daerah seperti saya. Bedanya kalau misalnya di luar daerah, kayak dari pemikiran anak itu udah beda. Misalnya gini, saya pemikiran saya orang Aceh itu misalnya, sedikit misalnya kalau dibandingkan dengan Jawa, saya sedikit lebih keras gitu. Karena saya dari Aceh misalnya, kalau di Jawa kan sedikit lembut. Mungkin nanti anak saya itu antara bapak sama ibunya. Tapi kalau di daerah saya misalnya saya nikah satu desa,
saya udah keras kepalanya, istri saya keras kepala, anak saya nanti lebih keras kepala lagi. Tapi di situ bisa rubah juga ya, meskipun sama-sama keras, tapi kalau anaknya lembut, itu juga kan kadang bisa ya. Mungkin anaknya dimasukkan ke pondok apa gitu, atau ke sekolah mana gitu. Iya bisa itu. Tapi kan saya juga, orang tua saya kan satu daerah juga nikahnya, satu desa. Tapi anaknya juga, saya juga keras kepala. Ini keras ya? Kepalanya keras ya? Itu maksudnya kalau kita lihat dari misalnya terus cara berpikir, terus kalau kita berbicara dari biologis misalnya gennya, mungkin dari saya putih misalnya, terus di sini putih, mungkin anak saya jadi kuning. Oh iya, itu kan dari gen ya. Itu contoh misalnya, atau lebih putih lagi kan. Sambil minum lagi bro. Iya, soalnya saya keturunan itu dari daerah saya, itu bukan dari aslinya daerah, tapi dari luar juga. Saya keturunan dari Melayu. Melayu dari nenek moyang saya. Iya, Melayu. Berarti Aceh, terus Melayu itu di mana? Melayu itu Sulawesi? Bukan. Mana? Sulawesi ada juga pindah ke sana, tapi itu keturunan dari ini, dari Padang. Oh, Padang. Berarti keturunan Padang. Ada juga yang Sulawesi. Oh, Minangkabau kan Padang ya? Iya. Ada yang itu kalau dari nenek moyang saya dulu. Tapi seru juga ya, ada yang mendapatkan jodohnya luar daerah itu asing ya. Jadi sama-sama belajar. Nanti anak kita kan bisa belajar dua budaya malah. Iya, dua budaya. Jadi budaya mungkin dari bapaknya, diajarkan bahasa dari bapaknya, bahasa juga dari ibunya. Saya sebenarnya nikah di situ. Budaya misalnya dari asal saya, terus budaya dari ibunya. Bahasa juga gitu. Bisa bahasa dari ibunya, terus bisa bahasa dari bapak aja. Saya juga kan kadang ngajarkan anak untuk bahasa Bima, tapi lebih dominan bahasa Jawa karena kan tinggal di daerah Jawa. Jadi kan bisa 100% bahasa Jawa, meskipun 50% bahasa Bima. Jadi ayo kamu coba belajar. Udah makan itu apa? Orang terus belum makan matipu. Dia kan juga tahu ternyata asal bapak saya dari sini. Asia